Malam itu, Amelia memandangi koper hitam yang tergeletak di lantai kamar. Adrian, suaminya, sibuk memasukkan ke meja satu persatu sambil menyebut kata-kata yang seharusnya terdengar biasa, perjalanan dinas ke Korea. Namun, di balik senyum dan nada tenangnya, Amelia merasakan sesuatu yang janggal. Tiket hanya untuk satu orang. Tidak ada agenda kerja. Tidak ada surat tugas. Hatinya bergetar, tapi bibirnya memilih diam. Ia tahu, ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Dan rahasia itu akan mengubah seluruh hidupnya. Selamanya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis ruang tamu. Suasana rumah terasa tenang, hanya terdengar denting sendok di cangkir kopi yang diaduk pelan oleh Amelia. Ia duduk di meja makan, masih mengenakan daster bermotif bunga, menatap suaminya yang sibuk memasukkan kemeja-kemeja rapi ke dalam koper hitam. Sayang, suara Adrian memecah keheningan, besok aku harus berangkat ke Korea. Ada perjalanan dinas mendadak dari kantor. Amelia mengangkat alis. Tangannya yang tadi menggenggam cangkir berhenti sejenak. Korea? Ia mengulang, nada suaranya terdengar datar. Mendadak sekali. Biasanya ada surat tugas atau minimal agenda resmi, kan? Adrian tersenyum tipis, seolah ingin menenangkan. Iya, memang mendadak. Bosku yang langsung memutuskan. Aku juga baru dikasih tahu semalam. Amelia menunduk, berpura-pura memperhatikan kopi di tangannya, padahal pikirannya sedang berputar. Semalam? Kenapa tidak ada tanda-tanda ia sedang menyiapkan laporan atau rapat penting? Lagi pula, Amelia sempat melihat email Adrian seminggu terakhir, tidak ada satupun undangan rapat atau jadwal dari kantor yang mengarah ke luar negeri. Kalau begitu, tiketnya sudah ada? Tanya Amelia dengan nada biasa, meski hatinya mulai dipenuhi rasa curiga. Adrian buru-buru merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel, lalu memperlihatkan tiket. Amelia memperhatikan sekilas. Memang benar, ada tiket ke Incheon. Tapi hanya untuk satu penumpang, atas nama Adrian. Tidak ada keterangan hotel, tidak ada agenda kerja yang biasanya tertera jika benar-benar perjalanan dinas resmi. Oh, Amelia tersenyum tipis, mencoba menutupi gejolak di dadanya. Sendirian? Iya, jawab Adrian singkat sambil menutup ponselnya. Memang cuma aku yang ditugaskan. Amelia hanya mengangguk. Namun matanya menyorot tajam, seperti sedang menimbang kebenaran di balik kata-kata itu. Beberapa detik berlalu tanpa percakapan. Adrian kembali melipat ke meja, lalu bertanya, "Kamu kenapa diam? Tidak biasanya kamu sepi begini kalau aku mau pergi." Amelia menghela napas, pura-pura tersenyum lembut. "Tidak apa-apa. Hanya, mendadak sekali saja. Tapi kalau memang itu tugasmu, ya sudah." Adrian mendekat, mengecup kening istrinya, seakan ingin menghapus rasa khawatir. "Jangan khawatir. Hanya beberapa hari. Nanti aku kabari terus." Amelia mengangguk pelan. Namun di balik senyum tipis itu, hatinya justru dipenuhi tanda tanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Adrian memang terlihat meyakinkan, tapi entah kenapa instingnya mengatakan ada rahasia yang disembunyikan. Dan kecurigaan itu semakin kuat ketika siang harinya, ponsel Amelia berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor lama yang sudah lama tak ia lihat. "Amel, apa kabar? Lama sekali kita tidak bertemu. Aku Clara, teman SMAMU dulu. Bisa kita ketemu? Aku lagi ada urusan di Jakarta." Amelia menatap layar ponselnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Clara, sahabat SMA yang dulu sangat dekat, tapi hubungan mereka sempat renggang bertahun-tahun. Mengapa tiba-tiba muncul sekarang? Ia menggigit bibir, menatap koper Adrian yang masih setengah terbuka di lantai kamar. Dalam hatinya, Amelia berjanji, ia tidak akan terburu-buru menuduh. Untuk saat ini, ia akan diam, berpura-pura percaya, sambil mengamati setiap langkah suaminya. Dan entah mengapa, kehadiran Clara di waktu yang bersamaan membuat perasaannya semakin tak tenang. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela. Malam itu, Amelia duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara, hanya cahaya berkedip-kedip yang menyorot wajahnya. Pikirannya kosong, tapi dadanya terasa berat. Sejak Adrian berangkat ke Korea, hatinya tak pernah benar-benar tenang.
Setiap pesan singkat dari suaminya selalu terdengar datar, "Sudah sampai hotel?" atau "Besok ada meeting." Jawaban singkat tanpa detail, tanpa kehangatan. Amelia mencoba menghibur diri dengan berpikir positif, namun nalurinya tetap berbisik, ada yang disembunyikan. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk dari sahabat kuliah yang kini tinggal di Seoul. "Mel, maaf kalau aku lancang. Tapi barusan aku lihat Adrian di Namsan Tower. Dia bersama seorang wanita. Mereka terlihat sangat dekat." Pesan itu membuat tubuh Amelia membeku. Jari-jarinya bergetar ketika ia membaca ulang kata-kata itu. Pandangannya kabur, matanya panas, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan lain masuk. Kali ini berupa foto. Amelia menatap layar ponselnya dengan napas tersengal. Gambar itu jelas. Terlalu jelas untuk disangkal. Adrian, suaminya, berlutut dengan satu lutut menyentuh lantai, sambil memegang sebuah kotak kecil berisi cincin. Wajahnya tersenyum tulus, penuh cinta. Di hadapannya, seorang wanita berdiri dengan air mata bahagia, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Amelia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ia membesarkan layar ponsel, menajamkan pandangan. Wanita itu, Clara. Clara, sahabat SMA-nya. Sahabat yang dulu selalu menggenggam tangannya saat patah hati pertama kali. Sahabat yang ia percayai, yang pernah ia ceritakan tentang cinta pertamanya, tentang Adrian. Tidak mungkin. Amelia berbisik dengan suara parau. Matanya mulai basah. Air mata itu akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Rasanya seperti ditusuk dari dua arah sekaligus. Oleh orang yang ia cintai, dan oleh sahabat yang ia percaya. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Clara beberapa hari lalu, saat Clara tiba-tiba menghubunginya setelah sekian lama. Clara tersenyum manis. Seakan tidak ada yang berubah, seakan persahabatan mereka masih utuh. Amelia bahkan sempat merasa hangat, merasa seperti menemukan kembali seseorang yang hilang. Namun kini, semua itu berubah menjadi pengkhianatan. Amelia menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan isak. Namun suara tangis tetap pecah, memenuhi ruang tamu yang sepi. "Kenapa? Adrian? Kenapa harus dia?" bisiknya lirih, seakan berbicara kepada bayangan suaminya yang tak ada di sana. Ponsel di tangannya terus menampilkan foto itu. Adrian berlutut, Clara tersenyum dengan mata berbinar, lampu kota Seoul berkilau di belakang mereka, seakan dunia sedang merayakan cinta yang indah. Namun bagi Amelia, foto itu adalah akhir dari segalanya. Perasaan hancur, sakit hati, dan dikhianati bercampur jadi satu. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak seakan dunia mengecil menindih tubuhnya. Ia menatap kosong ke langit-langit, air mata terus mengalir tanpa henti. Semua janji, semua tawa, semua kenangan yang pernah ia percaya bersama Adrian kini terasa palsu. Malam itu, Amelia menangis sampai suaranya habis. Sementara di luar sana, lampu kota terus berkilau indah, seolah mengejek hatinya yang hancur berkeping-keping. Malam telah berganti dini hari. Tangis Amelia sudah mereda, meski matanya masih sembab dan kepalanya terasa berat. Ia duduk di tepi ranjang, ponsel tergeletak di samping bantal. Foto Adrian dan Clara masih ada di layar, seakan mengejek setiap kali pandangannya tertuju ke sana. Amelia menutup mata, berusaha mengatur napas. Namun pikirannya malah melayang jauh ke masa lalu. Ia kembali ke masa SMA, saat dirinya pertama kali mengenal Clara. Gadis ceria dengan rambut sebahu, senyumnya hangat, dan selalu tahu bagaimana menghibur. Clara lah yang pertama kali menyapanya ketika Amelia merasa sendirian di kelas baru. "Kamu suka baca novel juga? Wah, akhirnya aku punya teman diskusi." Suara Clara dulu terdengar begitu antusias. Sejak itu, mereka nyaris tak terpisahkan. Mereka belajar bersama, saling meminjamkan buku, berbagi mimpi tentang masa depan. Ketika Amelia patah hati pertama kali karena cowok yang ia sukai justru memilih gadis lain, Clara yang duduk di sebelahnya hingga larut malam, mendengarkan tangisannya tanpa mengeluh. "Lelaki itu bodoh kalau tidak melihat betapa berharganya kamu, Mel," kata Clara waktu itu sambil menggenggam erat tangannya. Sungguh, Clara bukan sekadar sahabat. Ia sudah seperti saudara sendiri. Mereka bahkan sempat berjanji,
Apapun yang terjadi, kita akan saling mendukung. Tidak ada rahasia, tidak ada pengkhianatan. Air mata kembali menetes di pipi Amelia ketika ingatan itu memenuhi benaknya. Betapa indah persahabatan mereka dulu. Dan kini, betapa kejam kenyataan yang ia hadapi. Janji itu, ternyata hanya milikku sendiri. Gumam Amelia lirih, suaranya bergetar. Ia mengusap air matanya dengan kasar. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Kesedihan yang sejak semalam menguasai hati, perlahan bergeser menjadi bara kecil yang menyala. Amelia menatap cermin di hadapannya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, namun sorotnya mulai keras. Ia sadar, jika ia terus menangis, ia hanya akan terlihat lemah. Adrian dan Clara tidak pantas mendapatkan air matanya lebih lama lagi. Cukup sudah, katanya pada bayangan sendiri. Kekecewaan yang begitu dalam berubah menjadi keteguhan hati. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Adrian telah mematahkan sumpah setia, dan Clara telah menghancurkan persahabatan mereka dengan cara paling menyakitkan. Amelia menarik napas panjang, kemudian mengambil sebuah buku catatan dari laci meja rias. Ia membuka halaman kosong, lalu mulai menulis. Tulisannya masih bergetar, namun semakin lama semakin tegas. Cari tahu semua detail perjalanan Adrian di Seoul. Kumpulkan bukti, foto, pesan, apapun. Temui Clara, tatap matanya, dengar alasannya. Rencanakan langkah yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Setiap kata yang ia tulis menjadi semacam janji baru, bukan lagi janji persahabatan, melainkan janji pada dirinya sendiri. Amelia tahu, ia harus tetap dingin. Emosi hanya akan membuatnya ceroboh. Jika ingin membalas, ia harus melakukannya dengan kepala jernih. Malam itu, ia memejamkan mata dengan tekad baru. Bukan lagi seorang istri yang patah hati, bukan lagi sahabat yang dikhianati, melainkan seorang perempuan yang siap berdiri tegak menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Dan di dalam hatinya, Amelia berbisik, "Clara, Adrian, kalian akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Pagi itu, Amelia bangun dengan wajah yang masih menyimpan bekas tangis. Tapi matanya kini berbeda. Tajam, dingin, penuh determinasi. Ia sudah memikirkan langkah pertamanya semalaman. Jika Adrian berani menghancurkan kepercayaan, maka ia pun tak akan ragu menghancurkan kenyamanan yang selama ini Adrian nikmati. Sejak menikah, semua urusan finansial keluarga berada di bawah kendali Amelia. Adrian yang sibuk bekerja sering mempercayakan pengaturan uang pada istrinya. Rekening bersama, kartu kredit, tabungan investasi, bahkan surat kepemilikan rumah dan mobil. Semuanya tersimpan rapi di laci-laci yang hanya Amelia yang tahu kuncinya. Kini, semua itu menjadi senjata. Amelia duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Jari-jarinya bergerak lincah, wajahnya tenang tanpa ragu. Ia membuka akun perbankan online, satu persatu memindahkan dana ke rekening pribadinya yang tersembunyi, rekening yang bahkan Adrian tidak tahu keberadaannya. Klik, klik, klik. Saldo rekening bersama menyusut drastis dalam hitungan menit. Semua kartu kredit yang terdaftar atas nama Adrian langsung diblokir dengan beberapa kali telepon ke pihak bank. Amelia bahkan menghubungi notaris keluarga, memastikan surat kepemilikan aset tetap aman di tangannya. Ia menutup laptop dengan napas lega. Selesai, gumamnya lirih. Tidak ada gejolak emosional, hanya ketenangan yang nyaris menyeramkan. Di sisi lain, ribuan kilometer jauhnya, Adrian dan Clara sedang menikmati sarapan mewah di sebuah kafe modern di Seoul. Lampu neon masih menyala terang. Udara musim gugur menusuk kulit, tapi suasana hati mereka hangat. Clara tersenyum bahagia, jemarinya sesekali menggenggam tangan Adrian di atas meja. Rasanya seperti mimpi, ya, ucap Clara sambil menatap cincin di jarinya. Kita di sini, di Korea, dan akhirnya bersama. Adrian tertawa kecil, merasa puas dengan keputusannya. Ia mengeluarkan dompet, berniat membayar tagihan. Namun ketika kartu kreditnya digesek, mesin mengeluarkan bunyi bip panjang. Dechlinet, kata kasir sopan dalam bahasa Inggris. Adrian mengernyit. Coba lagi. Kasir mencoba lagi. Hasilnya sama. Adrian mulai merasa tidak enak. Ia mengeluarkan kartu lain. Sama, Dechlinet.
Clara menatapnya bingung. Ada apa, Adrian? Wajah Adrian mulai pucat. Aku nggak tahu. Mungkin sistem bank error. Mereka terpaksa membayar dengan uang tunai seadanya yang ada di dompet Adrian. Jumlahnya pas-pasan. Saat keluar dari kafe, Adrian buru-buru mengecek ponselnya, masuk ke aplikasi perbankan. Yang ia lihat membuat jantungnya seakan berhenti. Saldo rekening bersama kosong. Semua dana lenyap. Tabungan pribadi, nol. Kartu kredit, diblokir. Ia mencoba menelpon pihak bank, namun jawabannya sama. Mohon maaf, akses keuangan Anda telah dibatasi oleh pemilik utama rekening. Pemilik utama, Amelia. Clara meraih lengannya. Adrian, ini bagaimana? Kita di negara orang. Kita tidak punya uang, tidak ada tempat tinggal yang cukup lama. Adrian menutup wajah dengan kedua tangannya. Rasa panik dan malu bercampur jadi satu. Semua kenyamanan yang ia rencanakan bersama Clara runtuh dalam sekejap. Sore itu, mereka harus check out dari hotel. Tanpa kartu kredit dan tanpa cukup uang tunai, mereka ditolak saat mencoba memesan kamar lain. Malam mulai turun, dan akhirnya Adrian serta Clara berjalan menyusuri jalanan Seoul, membawa koper masing-masing, mencari penginapan murah. Namun sekali lagi, tanpa kartu kredit, hampir semua pintu tertutup bagi mereka. Hanya lampu jalan dan hiruk-pikuk kota asing yang menemani langkah mereka yang gontai. Clara, yang biasanya anggun dan ceria, kini menangis terisak. Adrian, aku tidak sanggup. Aku tidak menyangka semua ini akan jadi begini. Adrian menunduk, rasa bersalah dan frustrasi menghantamnya. Aku tidak tahu Amelia akan sejauh ini. Di kejauhan, menara Namsan kembali berdiri megah, lampunya berkilau. Tempat di mana mereka semalam tertawa dan berjanji cinta, kini hanya menjadi pengingat betapa cepat segalanya bisa berubah. Sementara itu, di rumahnya di Jakarta, Amelia duduk tenang di sofa. Tangannya memegang secangkir teh hangat. Ia membayangkan Adrian dan Clara, dua orang yang ia cintai sekaligus benci, terlunta-lunta di negeri asing, merasakan getirnya kehilangan kenyamanan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terbongkar, Amelia merasa sedikit lega. Namun hatinya berbisik, ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya terasa tenang bagi Amelia. Ia menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, menyeduh teh, duduk di beranda rumah. Namun di balik ketenangan itu, ada badai yang ia ciptakan sendiri. Rumah mewah yang dulu ia tempati bersama Adrian kini terasa kosong. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Tapi bagi Amelia, semua kenangan itu sudah berubah menjadi luka. Sofa tempat mereka dulu menonton film bersama, meja makan tempat Adrian sering bercerita sepulang kerja, bahkan kamar tidur dengan lemari penuh pakaian suaminya. Semuanya kini hanya menimbulkan perasaan jijik dan marah. Ia menatap dinding ruang tamu, di mana foto pernikahannya bersama Adrian masih tergantung. Wajah mereka berdua tersenyum bahagia, tangan saling menggenggam erat. Amelia berjalan pelan, melepaskan bingkai itu dari paku, lalu menatapnya lama. "Cukup," bisiknya. Dengan tenang, ia membuka laci meja, mengeluarkan korek api kecil. Bingkai foto itu ia bakar di halaman belakang. Api melahap perlahan, menghitamkan senyum Adrian yang dulu ia cintai. Amelia menatapnya tanpa setetes air mata pun. Langkah berikutnya ia lakukan tanpa ragu. Amelia menghubungi agen properti, mengiklankan rumah mereka. Karena rumah itu resmi atas nama bersama, tetapi Amelia adalah pengelola utama dokumen dan pemegang sertifikat, proses penjualan berjalan lancar. Dalam waktu singkat, pembeli datang dengan tawaran menggiurkan. Hari penandatanganan berlangsung di kantor notaris. Amelia duduk anggun, mengenakan setelan sederhana namun berwibawa. Tangannya menari di atas berkas, menandatangani dokumen dengan ketegasan penuh. Setiap coretan pena terasa seperti menghapus jejak masa lalunya bersama Adrian. "Selamat, Bu Amelia," kata notaris setelah selesai. "Mulai hari ini, rumah itu resmi berpindah tangan." Amelia tersenyum tipis. "Terima kasih." Uang hasil penjualan segera dialihkan ke rekening pribadinya, rekening rahasia yang tak pernah diketahui Adrian. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk memulai hidup baru,
jauh dari bayangan masa lalu. Setibanya di rumah, ia mulai mengemas barang-barang pribadi. Semua yang berhubungan dengan Adrian, pakaian, buku, jam tangan koleksi, bahkan hadiah-hadiah kecil yang dulu pernah membuatnya tersenyum, dikumpulkan dalam satu ruangan. Tanpa ragu, Amelia menyewa jasa pengangkut barang, dan dalam beberapa jam saja, seluruh peninggalan Adrian hilang dari rumah itu. Entah dibuang, entah dijual murah, ia tak peduli. Yang penting, tidak ada lagi jejak laki-laki itu di kehidupannya. Di Seoul, kondisi Adrian dan Clara semakin terpuruk. Setelah kehilangan akses keuangan, mereka terpaksa berpindah-pindah, menginap di penginapan murah yang memerlukan pembayaran tunai. Uang mereka semakin menipis. Clara, yang terbiasa hidup nyaman, mulai mengeluh setiap hari. "Aku tidak tahan lagi, Adrian," ucapnya dengan mata sembab. "Aku meninggalkan segalanya untukmu, tapi lihat sekarang, kita bahkan tidak tahu besok bisa makan apa." Adrian hanya bisa menunduk, hatinya penuh sesal. Ponselnya berdering, nomor Amelia. Tangannya bergetar, cepat-cepat ia angkat. "Amel, tolong dengar aku." Namun suara di seberang terdengar datar, dingin. "Jangan panggil aku dengan nada seolah-olah aku masih istrimu, Adrian. Rumah itu sudah kujual. Semua barangmu sudah lenyap. Kamu tidak lagi punya apa-apa di sini." Adrian terdiam, wajahnya pucat pasi. Kau menjual rumah kita." "Rumahku," Amelia menekankan, suaranya setenang air yang membeku. "Mulai sekarang, anggap saja aku tidak pernah ada dalam hidupmu. Semua yang dulu kita miliki sudah musnah. Dan itu pilihanmu sendiri." Telepon terputus. Adrian menatap kosong layar ponselnya, tangan gemetar. Clara di sampingnya menangis, memegangi wajahnya. Mereka berdua kini benar-benar kehilangan segalanya. Cinta, kenyamanan, dan masa depan yang mereka impikan. Sementara itu, di Jakarta, Amelia berdiri di depan rumah kosong yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Angin sore berhembus, membawa aroma kebebasan. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa sakit berubah menjadi kekuatan. Masa lalunya bersama Adrian sudah mati. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya, dan tekad untuk melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Pesawat malam dari Seoul mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Adrian dan Clara turun dengan langkah gontai. Pakaian mereka kusut, wajah letih, mata sembab karena terlalu sering bertengkar sepanjang perjalanan. Mereka tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu, tak lagi ada wibawa, tak lagi ada cahaya di mata. Clara menggenggam erat koper kecilnya. "Adrian, aku takut," katanya lirih. "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita bahkan tidak punya tempat pulang." Adrian menarik napas berat, matanya menatap kosong ke arah kerumunan penjemput yang riuh menyambut keluarga mereka masing-masing. Namun bagi Adrian dan Clara, tak ada seorang pun yang datang. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada siapa-siapa. Begitu keluar dari bandara, kenyataan pahit segera menyambut. Amelia telah menepati kata-katanya, rumah mewah mereka telah terjual. Adrian berdiri lama di depan pagar yang kini sudah ditempati orang lain. Plang nama keluarga mereka hilang, diganti dengan nama baru. "Ini, rumahku," gumam Adrian, suaranya bergetar. Tapi pagar itu kini bukan lagi miliknya. Tetangga-tetangga yang mengenalnya hanya menatap dari jauh, berbisik-bisik. Bisikan itu bukan simpati, melainkan cibiran. Berita perselingkuhannya sudah lebih dulu menyebar, entah dari siapa, entah bagaimana. Foto-foto Adrian berlutut di hadapan Clara di Seoul sudah beredar di grup WhatsApp keluarga besar, bahkan menjadi bahan gosip di media sosial kalangan mereka. Kasihan istrinya, begitu setia, malah dikhianati. Perempuan itu, Clara, kan? Sahabat istrinya sendiri katanya. Tidak tahu malu, pulang-pulang tidak punya apa-apa. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Clara. Ia menunduk, wajahnya memerah oleh malu. Air matanya jatuh, tapi tak ada yang peduli. Adrian mencoba menghubungi orang tuanya, tapi panggilan ditolak. Pesan singkat yang masuk hanya satu kalimat dingin. "Kami malu punya anak seperti kamu. Jangan pulang ke rumah ini." Clara pun mencoba menghubungi keluarganya sendiri. Namun jawabannya serupa,
Mereka tidak mau ikut menanggung aib. Malam itu, Adrian dan Clara terpaksa duduk di halte sepi dengan koper mereka. Orang-orang lewat memandang mereka dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan tatapan jijik. Dua orang yang dulu berpenampilan anggun, kini tampak seperti pengungsi yang kehilangan arah. Clara memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Adrian, kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku percaya padamu? Aku meninggalkan segalanya, dan sekarang lihat kita. Adrian menunduk, tangannya menggenggam rambut sendiri, hampir putus asa. Aku juga tidak menyangka Amelia akan setega ini. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, bukan Amelia yang salah. Dialah yang membuka pintu kehancuran ini dengan pengkhianatannya sendiri. Sementara itu, di sebuah apartemen modern di pusat kota, Amelia duduk tenang di depan jendela besar, menikmati lampu-lampu malam Jakarta yang berkelap-kelip. Teh hangat di tangannya mengepul lembut. Ia sudah mendengar kabar kepulangan Adrian dan Clara dari bisikan kerabat. Ia tahu mereka pulang dengan tangan kosong. Tahu bahwa nama mereka hancur di mata keluarga, dan tahu bahwa mereka kini menanggung malu di hadapan banyak orang. Amelia hanya tersenyum tipis. Baginya, itu bukan sekadar balas dendam. Itu adalah keadilan. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi rasa iba. Amelia sudah menutup seluruh jejak masa lalunya dengan Adrian. Kini, ia hanya melihat ke depan, menata hidup baru yang akan ia jalani dengan kepala tegak. Di kejauhan, Adrian dan Clara terus terperosok dalam jurang kehinaan. Dan Amelia tahu, itulah hukuman yang paling tepat untuk dua orang yang berani menusuk hatinya dari belakang. Pagi itu, cahaya matahari menyusup melalui tirai apartemen barunya. Amelia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Matanya masih menyimpan sedikit sembab dari luka lama, tapi sorotnya kini jernih, mantap, tak lagi rapuh seperti dulu. Ia mengikat rambutnya dengan perlahan, lalu menatap bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amelia merasa dirinya utuh. Tanpa Adrian, tanpa Clara, tanpa bayangan pengkhianatan. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan itu sudah cukup. Hari-harinya kini terisi dengan hal-hal yang dulu sering ia abaikan. Ia kembali menulis di buku jurnal, sesuatu yang dulu ia sukai sebelum sibuk mengurus rumah tangga. Setiap coretan pena menjadi terapi, melepaskan emosi yang menumpuk. Ia juga mulai rutin mengikuti kelas yoga dan meditasi, belajar menenangkan hati yang dulu tercabik-cabik. Di sebuah kafe kecil dekat apartemennya, Amelia kini sering menghabiskan waktu bekerja dengan laptop. Ia mulai merintis usaha konsultasi keuangan, memanfaatkan keahliannya dalam mengatur aset dan investasi. Ironisnya, kemampuan yang dulu digunakan untuk menjaga kestabilan finansial rumah tangganya, kini menjadi pijakan untuk membangun hidup barunya. Tidak butuh waktu lama, reputasinya mulai dikenal. Rekan-rekan lama menghubunginya kembali, meminta saran. Amelia bahkan sempat diundang mengisi seminar kecil tentang manajemen keuangan rumah tangga. Ia berdiri di hadapan puluhan peserta, berbicara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Setiap tepuk tangan yang ia terima terasa seperti penegasan, ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah perempuan yang bangkit, perempuan yang bisa berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, Adrian dan Clara menjalani kehidupan yang berbanding terbalik. Setelah pulang ke Indonesia, tidak ada lagi tangan yang menyambut. Pintu keluarga tertutup, teman-teman menjauh, dan dunia kerja pun menolak mereka. Reputasi Adrian sebagai profesional runtuh begitu kabar perselingkuhannya mencuat ke publik. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko menggaet nama yang tercoreng. Clara pun tak kalah terpuruk. Dulu ia dikenal sebagai wanita elegan, kini ia hanya dipandang sebagai pelakor. Julukan yang terus menghantuinya kemanapun ia pergi. Setiap kali keluar rumah, ia merasa ada tatapan sinis dan bisikan di belakangnya. Hari-hari mereka dipenuhi pertengkaran. Uang yang tersisa semakin menipis, dan setiap kali mereka duduk di meja makan sederhana yang seadanya, Clara selalu menumpahkan amarah. "Kalau saja kau tidak meninggalkan Amelia, kita tidak akan seperti ini," serunya suatu malam, matanya basah oleh tangis. Adrian hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Clara benar. Ia kehilangan segalanya. Rumah, harta, keluarga, bahkan harga diri. Dan yang paling menyakitkan,
Ia kehilangan Amelia, wanita yang dulu selalu setia di sisinya. Kini, setiap kali ia memejamkan mata, wajah Amelia hadir. Bukan wajah penuh cinta, melainkan tatapan dingin saat terakhir kali ia mendengar suaranya di telepon. Kata-kata Amelia terus terngiang, "Kamu tidak lagi punya apa-apa di sini." Sementara itu, Amelia berjalan di taman kota pada sore hari. Angin sepau-sepau berhembus, dedaunan jatuh berguguran. Ia menghirup udara dalam-dalam, merasakan kebebasan yang baru. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Ia punya dirinya sendiri, punya keberanian yang lahir dari luka. Dan di dalam hatinya, ada kepuasan yang sulit dijelaskan. Bukan kepuasan karena dendam, tapi karena karma berjalan dengan sendirinya. Amelia tidak perlu menyentuh Adrian atau Clara lagi. Alam semesta sudah bekerja. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Terima kasih," bisiknya pelan, entah kepada siapa. Mungkin kepada dirinya sendiri, yang tidak menyerah. Mungkin kepada kehidupan, yang memberinya kesempatan untuk bangkit. Langkahnya terasa ringan, senyumnya tulus, matanya jernih. Amelia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi satu hal pasti, ia telah meninggalkan masa lalu. Dan di depan sana, ada masa depan baru yang menunggunya. Tanpa pengkhianatan, tanpa belenggu, hanya kebebasan dan ketenangan yang ia ciptakan sendiri.